Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat dan umat beliau hingga akhir zaman. Kemudian terlebih pula kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dimudahkan bagi kita dalam belajar dan memahami pelajaran, dimudahkan istiqomah dalam belajar hingga akhir pertemuan. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakallah. Kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas kitab Nahwu Wadih karya Syekh Ali Al-Jarimi dan Mustafa Amin rahimahumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita. Kita lanjutkan sekarang masuk ke halaman 13. Setelah kemarin ada tugas Ada tugas. Dan bagi yang sudah mengumpulkan, jazakumullah khairan. Semoga dibalas dengan kebaikan dan semoga bermanfaat karena untuk melatih kemampuan diri kita sendiri tentunya supaya kaidah yang kita sudah pahami bisa dipraktekkan berupa membuat kalimat sederhana sebagaimana kemarin sudah ditugaskan. Dan kemarin sudah ada yang mengumpulkan. Kita bacakan satu sampel saja di sini. Jumlah yang tersusun dari dua kata. Contohnya di sini ad-dakanu maftuhun. Ad-dakanu maftuhun. Sudah dua kata sudah terpenuhi dua kata. Apa makna dakkan? Dakkan apa dukan di situ? Dukan harusnya. Dukan itu apa? Toko atau warung. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu maftuhun, terbuka atau dibuka. Bisa. Subjeknya toko, dakkan. Predikatnya maftuhun. Al-madrasatu ba'idatun, sekolah itu, madrasah itu ba'idatun, jauh. Juga bisa. Jadi juz yang pertama itu bagian pertama madrasah sebagai subjek, kemudian ba'idahnya sebagai predikatnya. Syaju'a Khalidun, syaju'a berani, Khalid pemberani, Khalid berani. Berarti Khalidnya sebagai subjek, syaju'a sebagai predikat. Sudah betul. Kemudian yang tersusun dari tiga kata, ghalaqa al-waladu an-nafidata. Mana untuk subjeknya? Subjeknya al-walad Ghalaqa sebagai predikatnya. Menutup gitu kan terjemahnya. Anak laki-laki itu menutup an-nafidah? Jendela. Jendela anak laki-laki itu menutup jendela. Sudah betul. Kemudian itu objeknya an-nafidata sebagai objeknya. Tarkabu Fatimatu darajata. Fatimah menaiki pada darajah. Fatimah sepeda. Fatimah sebagai subjek. Kemudian tarkabu sebagai predikat, ada rajata sebagai objek. Sudah tiga kata, sudah betul. Al-Qur'anu kitabullahi, ini juga sudah betul. Al-Qur'an itu kitabullah, kitabnya Allah atau kitabullah maksudnya Al-Qur'an itu sendiri. Karena Al-Qur'an disebut kitab karena isinya tulisan Al-Qur'an sendiri disebut Qur'an karena isinya bacaan. Betul sudah tiga kata. Namun subjeknya ini Quran, kemudian
predikatnya adalah, ya gitu, tidak dimunculkan di sini. Objeknya itu kitabullah. Kemudian yang tersusun dari lebih dari 3, ada 4 kata. Contohnya allama mudarrisun al-lughatal arabiyyata. Ya, seorang pengajar itu, seorang ustadz itu apa? Mengajarkan bahasa Arab. Betul ya? Subjeknya mudarris, predikatnya allama, kemudian objeknya lughah Arabiyyah. Atau ar-rajulu as-sa'ila ta'aman. Laki-laki itu memberikan, ya, pengemis itu apa? Ta'am, orang yang meminta-minta itu makanan. Sudah betul, subjeknya ar-rajul, predikatnya atau, ya. Kalau dijadikan ke SPOK maka objeknya itu ta'am. Kemudian as-sa'il ini keterangan atau pelengkapnya, sehingga terjemahnya seorang laki-laki itu memberikan makanan kepada, ya, si pengemis itu. Baik. Albasa ummun sauban jadidan. Ya, seorang ibu albasa memakaikan sauban, pakaian yang baru. Baik. Bisa, ya. Karena memang albasa itu memiliki 2 objek. Harusnya seorang ibu memakaikan pakaian yang baru. Bisa, ya. Sini sudah bisa cukup. Namun kalau mau lebih tepat, albasa itu membutuhkan 2 maf'ul bih. Butuh 2 objek, ya. Kalau mau dijadikan 2 objek, misalkan ditambahkan nama orang saja, misalkan albasa ummun, ya, albasa ummun al-faqira sauban jadidan. Seorang ibu, ya, atau albasa ummun al-walada sauban jadidan. Seorang ibu memakaikan anak laki-lakinya kepada anak laki-lakinya apa? Pakaian yang baru. Karena albasa membutuhkan 2 objek, ya. Baik. Namun sudah betul intinya sudah betul, sudah lengkap, ya. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang baru. Halaman 13, ya. Yaitu ajza'ul jumlati, unsur-unsur penyusun kalimat. Unsur-unsur penyusun kalimat. Baik. Kita lihat contoh-contohnya. Al-amsilatu, ya, al-awwalu yang pertama, raqiba Ibrahimu al-hisana. Ya, Ibrahim, ya, menaiki kuda. Al-hisan, kuda. Maka subjeknya Ibrahim, predikatnya raqiba, objeknya hisan. Yuda'ibu al-Ismailu al-qibta. Nah, Ismail yuda'ibu apa? Yuda'ibu apa? Bermain, ya. Ya, bisa bermain dengan kucing. Kemudian yahsudu al-fallahu al-qamha. Petani itu yahsudu memanen al-qamha, gandum. Ini subjek, predikat, objek. Nanti kita mulai ganti istilah subjek, predikat, objek nanti dengan istilah unsur-unsur penyusun kalimat yang akan disebutkan di al-bahsu nanti di pembahasan. Taib. Karena kemarin belum dibahas masalah unsur-unsur penyusun kalimat, maka sementara kita ucapkan subjek, predikat, objek, dan seterusnya. Kemudian ta'kulu asyatu fulan wa sya'iron. Ya, domba itu ta'kulu memakan fulan kacang, wa sya'iron, dan apa syair? Jerawut, jenis. Nampaknya jenis apa? Tanaman namanya jerawut, syair. Bisa enggak diterjemahkan gandum? Gandum itu bahasa Arabnya apa? Kemudian jelas subjeknya itu sat, domba, ta'kulu predikatnya, fulan itu sebagai apa namanya? Objeknya. Baik. Adapun wasyairan ini kalau di bahasa Arab namanya atof nanti. Atof bukan objek tetapi apa? Atof. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia kalau pakai dan itu berarti masih satu frase dengan objek. Jadi objeknya kalau dalam bahasa Indonesia fulan wa syairon. Karena satu kesatuan. Dalam bahasa Arab tidak. Dalam bahasa Arab objek itu ya fulannya saja.
syairannya itu nanti ada lagi namanya atof ya, istilahnya atof nanti. Tulisannya itu an-nasihata, aku mendengar sebuah nasihat itu, maka aku sebagai subjek, di situ ada kata ganti tu, di situ tu-nya itu subjeknya, sami'-nya itu sami'anya, predikat, nasihatannya objek. Yasta'u ya. Yasta'u an-nuru fil hujrati. Ya, cahaya itu ya memancar atau bersinar, menerangi fil hujrati, ya, kamar itu, atau bersinar di dalam kamar itu. Maka an-nur sebagai subjek, yasta'u sebagai predikat, fil hujrati ini sebagai keterangan. Ya, keterangan ya. Kan ada fil di situ. Yang ketujuh, tajri as-safinatu 'alal ma'i, ya, kapal itu ya berlayar 'alal ma'i di atas air, di atas laut ya. Maka subjeknya safina, predikatnya tajri, 'alal ma'inya apa? Keterangan. Keterangan tempat gitu kan, di atas air. Taqulu asyatu, sudah tadi. 8 hal tuhibbu as-safara, ya, apakah kamu menyukai safar? Apakah kamu suka safar? Maka di situ subjeknya mana? Subjeknya kata ganti tu-nya di situ. Ya, tuhibbu, ya, kamu tuhibbu suka, as-safara objeknya, predikatnya mencintai atau suka, safaranya sebagai objek. Ini konteksnya pertanyaan. Baik. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita barulah masuk mengenal istilah dari unsur penyusun ya kalimat. Oke. Kita masuk al-bahsu, arafna fi ma madha anna al-jumlatal mufidata tatarakkabu min ajza'in, ya, hiyal al-kalimatu. Kita ketahui, kita pelajari fima pada bab madha yang telah lewat, anna jumlatal mufidata, bahwasanya kalimat yang sempurna itu, kalimat yang berfaedah itu atau kalam itu, tatarakabu haruslah tersusun, min ajza'in dari unsur-unsurnya. Apa itu? Hiya al-kalimatu, yaitu unsur-unsur penyusun kalimat. Wa nuridu an na'rifa fi hadza darsi anwa'a al-kalimati, ya. Dan kita ingin tahu, nuridu an na'rifa, kita ingin tahu fi hadza darsi, pada pelajaran kita kali ini, anwa'al kalimati, jenis-jenis unsur penyusun kalimat. Fanaqulu, sehingga kita katakan, idza bahasna, ya, apabila kita kaji, kita bahas fil jumali, tentang ya kalimat-kalimat yang ma'ana allati ma'ana, wajadna, yang kita jumpai di atas tadi, di contoh-contoh tadi ada 8 contoh kalimat. Ya, atau bahasa mudahnya, mari kita pelajari gitu. Mari kita kaji 8 contoh di atas, contoh kalimat di atas tadi, ya, Raqiba, Ibrahim, Hison, dan seterusnya. Wajadna annal kalimati, bahwasanya 8 kalimat di atas itu, ya, saya ulangi, bahwasanya di antara 8 kalimat di atas itu, kita kaji satu persatu, ada namanya Ibrahim, Ismaila, Al-Fallaha. Maka 3, ya, kata ini alfadzun, merupakan ungkapan lafaz, tusamma biha ashkhasun, yang disebut dengan ashkhasun, nama-nama orang, nama-nama person, ya. Wa annal kalimat, adapun kata-kata berikut ini, al-hisana wal qitta wasyata, ketiganya merupakan alfadzun tusamma biha anwa'un minal hayawani, ya, hisan kuda, qittu al-qittu kucing, syat itu domba. Ketiganya nama disebut juga dengan namanya apa? Golongan hewan. Wa anal qamha wal fula wa sya'ira, ya, qamha tadi maknanya gandum, al fula, ya, fula tadi apa? Kacang, ya, kacang. Kemudian ada sya'ira, jerawat, ya. Ketiganya merupakan anwa'un, ya, minan nabati, ya, termasuk jenis tumbuh-tumbuhan atau tanaman-tanaman. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di halaman setelahnya.
Wa anal hujrata was safinata wal ma'a, adapun hujrah kamar tadi, safinah kapal, kemudian al ma' air, alfadun tusamma biha anwa'un minal jamad ya. Disebut namakan dengan apa? Jenis-jenis benda mati. Jamad, benda yang mati, benda mati, kapal, hujrah, kamar, alma, air ya. Wa anna nasihata wa nura wa safar, adapun tiga kata yang lain, nasihat, nur dengan safar, ketiganya merupakan alfadun tusamma biha anwa'un ukhra, itu jenis-jenis kata yang lainnya minal ma'ani yang juga memiliki makna, di antara kata-kata yang memiliki maknanya sudah cukup sempurna dibandingkan huruf ya. Walidzalika, maka dengan demikian itulah tusamma kullu kalimatin min hadhil kalimati isma. Nah, semuanya tadi disebutkan itu namanya isim. Ya, sehingga kesimpulannya apa? Wa kadzalika, dengan demikian kullu kalimatin, semua kata, yusamma biha insanun, yang disebut di situ sebagai nama orang atau nama hewan atau nama tumbuhan, au jamadun atau nama benda mati, au ayyu syai'in akhar, atau ya yang lainnya yang semisal dengan itu, maka disebut dengan isim. Isim nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda-benda mati dan selainnya. Masih banyak lagi. Nanti dibahas apa itu ciri-ciri isim. Kemudian teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Buka sekarang kita masuk halaman 14 ya. Di paragraf yang baru, na'udu lil jumali, maka kita kembali membahas kalimat-kalimat, jumlah-jumlah kalimat-kalimat maratan saniyatan, untuk yang kedua kalinya kita bahas lagi. Nah, sekarang kita kaji dan bahas lagi untuk kata-kata yang lainnya. Dalam 8 kalimat di atas, di halaman 13 tadi ada 8 kalimat sebagai contoh kalimat yang dibahas sekarang. Setelah kita lewati contoh-contoh kalimat yang merupakan isim, ada nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, nama benda mati dan selainnya, maka berikutnya adalah dari 8 kalimat itu ya, kita lihat ada beberapa kata yang lainnya. Na'udu lil jumali marratan saniyatan, kita kembali untuk kedua kalinya kita membahas ya kalimat-kalimat, 8 kalimat di awal tadi. Fa najidu anna kulla kalimatin minal kalimati, dan kita jumpai ya setiap kalimat itu ya, anna kulla kalimatin minal kalimat, ada beberapa kalimat sebagai berikut. Yang pertama rakiba, ada yudaibu. Rakiba tadi mengendarai, menaiki. Yudaibu ya apa, yudaibu bermain ya, bermain ya. Kemudian ada apa lagi tadi? Yahsudu, memanen, menuai atau memanen. Kemudian ada sudah yahsudu, ta'kulu, memakan. Maka keempat contoh kata ini ya tadullu ala husuli fi'lin, menunjukkan makna kata kerja atau perbuatan fi zamanin khasin, pada waktu tertentu. Bisa waktu lampau, bisa waktu sekarang atau akan datang. Falafzu rakiba, adapun rakiba kita bahas satu persatu. Rakiba masalah sebagai contoh di situ ya dulu ala rukubi fi zamanil madi, maka menunjukkan ya terjadinya perbuatan itu di waktu al-madi, lampau, telah mengendarai. Sedangkan wa yudaibu, untuk yudaibu ya dulu ala mudab, itu sepertinya masdar ya, dari wazan fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Silakan diperbaiki harakatnya. Berarti da'aba yudaibu muda'abatan. Sini. Alal muda'abati. Muda'abah masdar dari yudaibu. Berarti apa? Kalau yudaibu menunjukkan makna ya muda'abati fi zamanil hadir, yaitu perbuatan bermain ya. Perbuatan bermain, tadi bermain ya terjemahnya, fi zamanil hadir, pada waktu sekarang, al-hadir waktu saat ini sedang berlangsung, au al-ata, atau yang sesuai dengan konteks kalimat nanti. Baik, sesuaikan nanti dengan konteks kalimat. Walahum jarron, ini ungkapan bahasa Arab, ini namanya isim, kata benda tapi bermakna kata kerja. Maknanya ta'al ya. Tanbih plus ta'al maknanya.
Ya, perhatikanlah, mari perhatikan gitu. Menunjukkan apa ada sesuatu yang penting setelahnya. Apa itu kesimpulannya bahwasanya walidzalika, dengan demikian oleh karena itu tusamma kullu kalimatin min hadzal nau'i fi'lan. Maka setiap kata ya pada pembahasan kita kali ini tadi sudah disebutkan ada rokiba, yudaibu, ada yasudu, takulu, maka itu semua merupakan fi'il, kata kerja atau perbuatan. Verb ya kalau dalam bahasa Inggris. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya wa inda ta'ammuli al-jumali as-salasi al-akhirati. Ya mari kita renungkan, mari kita pikirkan, kita cermati kalimat-kalimat atau ketiga kalimat yang terakhir ya. Tiga kalimat yang terakhir kita cermati ya. Najidu annal kalimat, sehingga kita jumpai beberapa kata sebagai berikut. Yang pertama ada fi, ada ala, ada hal. Tiga kalimat terakhir berarti kalimat nomor 6 di halaman 13 tuh. Kalimat nomor 6, 7 dan 8. Ya, ada fi, ada ala, ada hal di situ kan. Fi, ala dan hal. Benar ya? Sudah ya. Idza nutiqa bi kullin minha wahdahu lam yufham lahu ma'nan kamilun. Kalau ketiga kata ini fi, ala atau hal ini dibaca, diucapkan bikullin minha wahdahu, yaitu secara sendiri-sendiri ya, masing-masing dibaca sendirian, lam yufham lahu ma'nan kamilun, tidak memberikan makna yang sempurna, tidak bisa dipahami ya maknanya secara sempurna. Namanya juga ini kan katanya apa, kata-kata yang tergolong huruf nanti ya, sehingga butuh kata yang lain supaya lebih sempurna. Wa idza nutiqa bi kullin minha fi jumlatihi, kalau diucapkannya masing-masing itu di dalam kalimat yang sudah sempurna kalimatnya, susunannya, maka zahara ma'nahu kamilan, barulah maknanya itu bisa nampak secara sempurna. Wa tusamma kullu kalimatin, sehingga apa? Setiap kata pada pembahasan, saya ulangi, setiap kata pada pembahasan kita di paragraf ini, yaitu tiga kata tadi, di tiga contoh kalimat tadi, wa kadzalika ya kullul kalimatil lati min hadzal nau'. Saya ulangi, wa tusamma kullu kalimatin min hadzal kalimatis salasi harfan. Ya, setiap kata yang terdapat pada contoh tadi, pada tiga kalimat terakhir di contoh ke 6, 7, 8 tadi, ada fi, ada ala dan hal, maka dinamakan dengan harfan, huruf. Itu namanya huruf. Fi di dalam, ala di atas, hal apakah. Wa kadzalika kullul kalimatil lati min hadzal naw'i. Maka dengan demikian setiap kata ya, dengan demikian kullul kalimati allati min hadhihi naw' ya, berlaku juga seluruh kalimat, seluruh kata yang semisal dengan jenis ini. Jadi ini kan cuma sampel ya. Bisa pakai kata-kata atau huruf yang lain, tidak hanya fi, ala atau hal, masih banyak lagi. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita ya lanjutkan ke kaidah. Berikutnya al-qaidatu, maka penulis memberikan kaidah nih, metode penulisannya yang bagus ya. Di akhir tuh dibuatkan kesimpulan yang berupa kaidah intinya gitu kan. Dari panjang lebar dijelaskan teorinya, baru diberikan kalau di buku-buku e-book ya asing itu yang berbahasa Inggris, namanya apa? Ada istilahnya ya glosari gitu kan. Rangkuman ya. Ringkasan kaidah ya. Glosarium dan semisalnya. Kesimpulannya. Yang ketiga di sini, kaidah yang ketiga, al-kalimatu salah satu anwa'in. Maka kesimpulannya, kata itu ada tiga jenis. Yang pertama isim, kata benda, bisa tadi nama orang, nama hewan, nama tumbuhan, benda-benda mati dan seterusnya. Wa fi'lun, ada juga kata kerja, verb. Tadi kata kerja bisa maknanya lampau, bisa sekarang, akan datang ya. Ada harfun, ada huruf. Tadi sebagaimana kita contohkan, ada fi, ada ala, ada ya, ada hal tadi, kata tanya. Kemudian fal ismu, contoh yang isim, maka pertama definisinya kullu lafzin yusamma bihi insanun ya. Setiap kata yang dinamakan sebagai apa? Golongan orang, nama hewan, nama tumbuhan,
au jamadun nama benda mati, au ayyu syai'in akhara, atau segala sesuatu yang lain selain dari yang telah disebutkan. Pokoknya semisal itu nanti ada kata sifat, kata tanya, itu juga masuk semuanya ke isim. Kata sifat, kata tanya, profesi, apalagi. Masih banyak lagi. Luasnya isim itu luas. Sifat. Baik. Kemudian yang al-ba'u tadi al-hamzah, sekarang al-ba' yang kedua, wal fi'lu ataupun fi'il kullu lafzin yadullu ala husuli amalin, yaitu kata yang menunjukkan terjadinya perbuatan fi zamanin khasin, pada waktu tertentu, bisa waktu lampau, waktu sekarang, waktu akan datang. Yang ketiga, yang bagian C, wal harfu kullu lafzin la yadharu ma'nahu kamilan illa ma'a ghairi. Yang namanya huruf itu setiap kata yang maknanya muncul secara sempurna, ya tidaklah muncul maknanya secara sempurna kecuali harus bersama, harus didampingi dengan kata yang lain. Misalkan gampangnya gini, kita cuma bilang fi saja dalam kalimat. Orang enggak paham fi di dalam apa? Maka tambahkan isim, tambahkan kata yang lain, misalkan fil apa? Misalkan fil fasli di dalam kelas, fil ghurfati di dalam ruangan, dan seterusnya. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa rahmakumullah, maka inilah unsur-unsur penyusun kalimat yang sangat sederhana dijelaskan oleh penulis. Namanya juga nahwu wadih. Nahwunya wadih, jelas. Nahwu itu jelas, mudah, insyaallah ya. Baik, sekarang kita coba latihan. Baik, kita latihan. Iqra yang bagian pertama. Iqra al-jumala al-atiyata, ya, bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan jelaskanlah, wa bayyin al-asma', jelaskanlah isim-isim yang menunjukkan nama orang, ya, wallati tadullu ala hayawanin, nama hewan, nama tumbuhan, dan nama benda mati. Ya, nanti jelaskan ya. Ya, nomor 1, ikhwan dulu, silakan. Faridun yajri fi syari'i. Faridun apa? Kemudian yajri itu apa? Fi apa? Syari itu apa? Farid, ya, jelas dia nama orang. Farid sini nama orang, Farid. Nama tadi apa namanya? Syakhsun. Nama orang, person. Ashkhas itu ashkhos namanya. Nama-nama person, nama-nama individu, nama orang. Yajri ini kata kerja. Ini bukan isim ya. Di sini yajri ini bukan isim. Farid yajri berjalan, fi syari'i di jalanan. Maka yajrinya kata kerja, berjalan, dan fi-nya itu tadi huruf ya. Syari'inya ini jalan tuh apa maksudnya? Benda mati ya, maksudnya jamid. Ya, jamad ya maksudnya. Baik, tadi kalau farid nama ashkhas, nama personal, dan syari'nya nama jamad, nama benda. Lanjut, Aliyun yarkabu al-himar, Ali mengendarai himar. Maka Ali sebagai ya ashkhas, nama orang, yarkabunya predikat, tidak dibahas di sini karena kita lagi bahas tentang isim. Himarnya itu nama atau jenis hewan ya, himar. Jelas ya, subjek, predikat, objek. Yang ketiga, al-kalbu yanamu fil bustani, yuhibbu al-waladu al-burtuqala ya. Al-waladu sebagai subjeknya, yuhibbu predikatnya, al-burtuqala objeknya. Maka di sini al-waladu masuk golongan ke ya, kalau nama orang bukan nama orang sebenarnya ya. Hewan juga bukan nama hewan. Ya, benda mati juga ya, pokoknya selain itu namun masih digolongkan isim. Al-walad ini ya, namanya anak laki-laki. Yuhibbu kata kerjanya mencintai, al-burtuqal nama tanaman, nabat dia, nama tumbuhan, nama pohon, jeruk kan, nama buah ya. Maka jelas ya, ini al-waladnya misalkan mau dimasukkan ke nama orang, misalkan juga boleh ke jenis orang ya, jenis manusia kan, al-walad yaitu tingkatan usia di bawah dewasa, masih anak-anak, al-walad anak laki-laki. Al-burtuqal ini jenis buah-buahan, jeruk. Dan jelaskan dulu tadi yang al-kalbu. Al-kalbu yanamu fil bustani ya, anjing itu yanamu tidur fil bustani di kebun. Maka al-kalbu ini masuk hayawan, jenis hewan, anjing kan. Yanamu ini kata kerjanya, predikatnya tidur, fi-nya huruf, al-bustannya kebun ya, masukkan saja nabat ya.
tumbuh-tumbuhan, kebun isinya atau kebunnya dalam tanda kutip sebagai benda mati, ya sudah enggak. Teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Latihan nomor berikutnya, yahtariku al-hatabu ya. Ya, apa al-hatab ini sebagai apa? Ya, isim berupa jamad ya, benda mati. Apa hatab? Kayu ya. Kayu itu yahtariku terbakar. Ke apa? Al-hatab sebagai subjek di situ. Dia benda mati jamad, maksudnya isim, jenisnya benda mati. Kemudian yatasallaku al-gilmanu al-jabala. Gilman itu para pemuda. Para pemuda itu yatasallaku mendaki gunung. Maka al-gilman para pemuda masuknya ya katakanlah golongan insan ya manusia. Boleh. Dian jabal ini gunung, berarti benda mati masuknya di situ. Baik ya, jelas. Lanjut. Halaman berikutnya. Yang ketujuh, iftarasa azibu kabshan. Apa zibu? Serigala. Iftarasa menerkam. Kabshan apa kabshan? Domba ya. Domba. Jadi serigala itu menerkam domba. Maka azibu sebagai subjek, dia isim, jenisnya ya hewan, berarti jenisnya hewan semua ini. Kabshan juga hewan. Jelas ya, subjek, predikat, objek. Sa'labu pakai sa ya. Sa'lab apa makna sa'lab? Sa'lab rubah atau serigala juga. Karena dalam bahasa Arab ya, satu jenis hewan itu punya nama banyak. Yang disebutkan nama singa saja, singa itu namanya bisa 60-an. 60 ya puluhan saja. Puluhan bahkan bisa ratusan nama singa. Dalam bahasa Arab ada Hisham, ada Hamzah, ya kan? Laith, Asad, apa lagi? Zufar, itu nama-nama singa semua. Banyak, ya. Nama serigala pun demikian berarti. Tadi ada serigala bentuknya azibu, zi'ib. Ada yang lebih terkenal ini Sa'lab, yang sebenarnya nama yang lebih terkenal untuk serigala. Ya'kulu dajaja, serigala itu memakan ayam. Maka Sa'lab dengan ad-dajjaj ini masuk golongan hayawan, ya isim yang berupa nama hewan. Al-bustaniyu yajma'u al-azhara. Ya, pekebun itu, tukang kebun itu mengklasifikasikan, sedang mengelompokkan bunga-bunga. Maka di sini ya al-bustaniyu masuknya golongan insan ya, karena tukang kebun sih, bustaniyu. Wallahu a'lam, bustaniyu ini lebih tepatnya tukang kebun atau ahli kebun ya. Beda ya. Tukang kebun ini seperti apa maksudnya? Kalau dalam bahasa Inggris kan botanis ya. Botanis kan bukan tukang kebun kan? Bukan, karena kalau botanis itu orang yang ahli di bidang perkebunan dan dia memang sekolah formal ya. Tapi kalau tukang kebun kan tidak formal, dia hanya berprofesi sebagai asisten rumah tangga di bidang merawat kebun. Al-Bustani ini di sini terjemahnya kalau di kamus tukang kebun. Yajma'u mengelompokkan atau mengumpulkan atau mengklasifikasikan bunga. Baik, maka bunga ini masuknya nabat, tumbuhan, tukang kebunnya masuk apa? Insan. Yasbahu al-auladu fil bahri, yasbahu berendam. Anak-anak laki-laki itu, anak-anak itu berendam di lautan, di laut. Maka al-aulad ini maksudnya ya kalau secara makna ya biar mudah ya sudah masukkan insan saja. Walaupun kalau insan itu didefinisikan nama orang ashkhos atau syahsun maka tidak masuk. Karena nama orang itu harus nama ya nama. Kalau aulad kan bukan nama ya, jenis dia masuknya. Jenis orang aulad. Kalau nama orang aulad tidak masuk. Namun kalau insan secara umum ya masuknya ke insan. Al-baharnya masuknya ke jamad, benda mati. Jamad. Baik. Lanjut, kemudian al-hadidu yadubu finnari. Besi itu yadubu meleleh finnari di dalam api. Maka api itu masuk jamad. Al-hadidnya juga masuk jamad, benda
benda mati, bukan manusia, bukan hewan. Baik. Contoh yang berikutnya. Al-midadu ada? Al-midadu fiddawati. Tinta itu ada di dalam botol. Ini sama-sama jamat ya, benda mati. Betul ya. Nah, selesai membahas tamrin yang pertama, kita masuk tamrin kedua. Ini tamrin semua, banyak sekali. Namun insya Allah ini mudah. Yang penting rajin buka kamus saja. Bagi yang belum punya bekal kosakata yang banyak, ya memang harus rajin-rajin buka kamus. Tidak masalah, bukan aib ya seorang penuntut ilmu masih sering buka kamus. Karena memang kita fase belajar. Bahkan seorang ustadz pun ya bukan aib bagi mereka ketika tidak tahu mereka buka kamus. Tidak masalah. Sebab apa? Karena belajar itu sampai wafat. Ya. Baik. Kemudian kita lanjutkan tamrin yang kedua, Iqra al-jumala al-atiyata wa mayyiz al-asma'a wal af'ala wal hurufa. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dan bedakanlah mana isim, fi'il dan mana huruf. Kalimat pertama, apa itu? Yaftahu Muhammadun al-baba. Ini kalau ini terlalu mudah ya. Yaftahu membuka, Muhammadun nama orang, berarti isim, yaftahu yang predikat atau fi'il ya, tadi sudah dijelaskan. Kita mulai ganti istilahnya ya. Istilah isim, fi'il, huruf karena sudah dipelajari sekarang. Dulu pertemuan-pertama belum dipelajari sehingga masih istilah subjek, predikat, objek, keterangan pelengkap. Sekarang kita mulai ubah namanya isim, fi'il, huruf. Yaftahu Muhammadun al-baba, maka yaftahunya fi'il, Muhammadunnya isim, al-babanya juga masih isim ya. Muhammad membuka pintu itu, jelas? Taib, betul ya. Nah, mestari, fi'il, tajir dan kutnanya isim. Taib. Dan ini bukti bahwasanya bahasa Arab ini lebih dahulu ada dibandingkan bahasa Indonesia maupun ya bahasa Inggris. Kutna ini cotton, pada bahasa Inggris cotton ya, COTTON kan, cotton ya. Cotton dibacanya ya. Kalau di kita katun, kain katun ya. Baik. Maka bahasa Arabnya al-qutnu, al-qutna di sini. Kain atau dia bisa digunakan kain juga enggak masalah. Baik, kemudian nomor berikutnya. Di petani itu yazra'u menanam, al-qasaba tebu. Tak jelas ya, maka kesimpulannya isim juga. Baik, semuanya isim. Baik, ini kita sebenarnya sudah mengidentifikasi fi'il, isim dan huruf bukan berdasarkan ciri ya, karena kita belum diberikan pelajaran ciri-ciri isim, fi'il dan huruf. Namun kita diberi pembeda antara isim, fi'il dan huruf dari contoh. Jadi ini cara yang termudah sebenarnya yang dipilih metode ini oleh penulis kitab Nahwu Wadih, memberikan perbedaan fi'il, isim, huruf bukan dengan definisi, bukan dengan ciri-ciri, tapi dengan contoh langsung gitu. Dipraktekkan, misalkan beliau simpulkan saja yang dengan sederhana. Pokoknya kalau isim itu nama orang, nama hewan, nama benda, nama tumbuhan, udah. Atau yang semisal itu, yang dekat-dekat dengan itu. Kalau fi'il ya perbuatan, waktu lampau, waktu sekarang, akan datang. Huruf ya semuanya semua kata yang dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau berdiri sendiri maknanya tidak sempurna, simple ya. Dibandingkan ya menjelaskan isim, fi'il, huruf dengan definisi maupun ciri. Namun tetap saja setiap metode ini punya kekurangan, punya kelebihan ya. Baik. Kemudian yang berikutnya Anda bacakan dulu. Yaqra'u Sa'idun al-kitaba ya. Sa'id membaca buku, jelas kalau ini ya. Yaqra'unya fi'il, kata kerja. Sa'id dengan alkitabnya ini isim, Sa'id nama orang, kitabnya nama benda, jamid atau jamad. Sa'idnya insan. Yadkhulu al-hawa'u fil hujrati. Udara itu masuk ke dalam ruangan. Maka al-hawa'nya ingat. Al-hawa itu masuknya isim, namun jenisnya apa itu isim? Isim saja ya, pokoknya hawa itu isim, benda, anggaplah benda mati. Hujrah juga isim, dia benda mati. Dan ada fi-nya huruf, ya ada hurufnya fi'il, kata kerja. Kemudian yang berikutnya as-samaru yatasaqatu 'alal ardi. Yatasaqatu apa? Jatuh. Buah itu jatuh di atas tanah. Maka
Yatasaqatu itu fi'il, samarunya isim, alanya huruf, al-ardinya isim. Jelas ya? Karena alasannya ya samar ya nama dia buah berarti maksudnya ketumbuhan. Ardi ini anggaplah benda mati, jamad. Asaur yahrusu al-ardo. Ya sapi itu membajak tanah, membajak sawah. Sapi itu ya membajak tanah. Jelas ya, saur ini nama hewan, masukkan saja ke hayawan. Ya harusnya kata kerja yang sedang terjadi, sedang hadir. Al-ardonya benda mati, jamad, isim juga. Tusna'u al-ahziyatu minal jild. Tusna'u al-ahziyatu minal jild. Jild itu kulit, sepatu ya. Sepatu itu tusna'u diproduksi ya minal jildi dari kulit. Nah, ini ada menarik teman-teman. Bedakan antara sona'a, amila dengan fa'ala. Semuanya maknanya kalau disamakan ya sama, berbuat, melakukan perbuatan. Fa'ala, amila dengan sona'a. Ini 3 fi'il yang maknanya mirip-mirip. Bahkan bisa sama, berbuat kan artinya melakukan. Namun ya ulama membedakan antara fa'ala, amila dengan sona'a. Ada perbedaannya. Apa perbedaannya? Tentu pertama dari sisi yang paling umum, kemudian yang paling khusus. Dalam penggunaannya, fa'ala itu paling umum. Dia berlaku pada seluruh perbuatan. Bisa pakai fa'ala. Apapun perbuatannya pakai fa'ala, enggak masalah, selesai, bisa. Cocok. Karena paling umum. Itulah kenapa lafaz fa'ala ini dijadikan wazan. Bahkan dijadikan apa nama istilahnya? Ya, wazan paling utama. Maksudnya lafaz yang dijadikan wazan, fa'ala yaf'ulu, fa'ala dan seterusnya kan? Af'ala yuf'ilu, if'ala dan seterusnya. Pakainya fa'ala, kenapa enggak pakai amila? Tasrif itu kenapa wazannya enggak pakai amila atau sona'a? Karena fa'ala lebih luas penggunaannya. Baik, adapun amila lebih khusus, ya, pertengahan lah. Nanti paling khusus lagi namanya sona'a. Nah, sona'a ini seringkali digunakan dalam di dunia produksi ya. Teman-teman kalau beli produk dari Arab Saudi atau dari Timur Tengah yang ada tulisan Arabnya, pasti pakainya sona'a. Suni'a, diproduksi gitu maksudnya. Atau tusna'u. Kalau diproduksi tulisan di produk-produk dari Arab itu suni'a biasanya dibacanya. Pakai fi'il ini madi, kata kerja lampu. Silakan dicek yang dapat oleh-oleh dari luar Timur Tengah. Dibaca itu ada tulisannya. Pakainya suni'a atau tusna'. Baik, diproduksi. Berarti sepatu-sepatu itu diproduksi dari kulit, dari bahan kulit. Al-usfuru yugurridu 'ala syajarati. Itu bersuara. Suara usfur. Usfur itu burung ya. Burung kecil. Namanya usfur. Yugorid itu berarti apa? Berkicau. Berkicau. 'Ala syajarah, di atas pohon. Baik, jelas. Maka al-usfur tadi ya lupa dari al-ahziyah itu sepatu berarti jamad, ya isim benda mati. Terus naunya fi'il, jelas, minnya itu huruf, al-jildnya juga isim benda mati yaitu kulit. Usfur ini jelas hewan, maksudnya hayawan. Yugoridunya fi'il yang hadir atau fi'il mudhari namanya. Ala itu huruf, syajarahnya itu pohon, berarti syajarah ini benda mati dan masuknya isim. Terakhir, yadhabu al-aghniya'u ila orang-orang kaya itu pergi ila masna. Beda masna itu pabrik ya. Masna itu tempat produksi, berarti pabrik. Al-aghniya ini terjemah tepatnya apa? Bisa maknanya orang kaya, tapi enggak pas kalau terjemahnya orang. Apa di sini aghniya? Oh, berarti memang beda ya. Benar. Tadinya fiilnya pakai fiilnya. Beda-beda berarti. Pakai ummal. Kalau ummal jelas ya, ummal itu para pekerja, karyawan gitu ya. Ummal itu karyawan, pergi ke pabrik. Oh, khalas, selesai kalau gitu. Itu pakai itu saja enggak apa, lebih mudah. Dan maka karyawan di sini ummal, ini isim ya, karena karyawan ya. Kalau
dari sisi manusiawinya mereka manusia, berarti masukkan insan. Kemudian masna'nya pabrik, benda mati jamat, isim juga. Kemudian yadhabunya fi'il jelas, ilahnya huruf. Maka selesailah tamrin yang kedua. Baik, teman-teman sekalian rahimani wa mungkin ada pertanyaan dulu. Ini sebenarnya mudah ya. Kalau sudah pernah belajar nahwu ya ini murajaah namanya. Hanya teman-teman perhatikan ya, tidak ada ruginya sama sekali ketika kita sudah pernah belajar kitab-kitab yang semisal ini, misalkan kitab Muyassar, Ajurumiyah, tidak ada masalah sebenarnya. Kenapa? Karena kita ingin tahu metodenya yang seperti apa. Oh, ternyata metodenya berbeda. Teman-teman bisa perhatikan metodenya berbeda. Cara menyampaikan pelajaran antara kitab Nahwu Wadih, Muyassar dengan Ajurumiyah berbeda. Baik, atau yang semisal itu misalkan. Ya, berbeda cara manhaj atau metode penulisannya. Nah, ini pelajaran yang berharga adalah bagaimana kita mengetahui metodenya sehingga ketika nanti kita punya kesempatan mengajar, kita bisa memilih atau kita bisa mengkombinasikan metode mana yang tepat nih untuk mengajarkan santri saya nanti. Oh, kayaknya santri saya ini cocoknya diberi latihan. Ya sudah, berarti ambil latihannya dari kitab Nahwu Wadih karena banyak sekali di sini. Oh, saya ingin latihannya banyak Al-Qur'annya. Ya sudah, saya kombinasi dengan Syarah Ajurumiyah itu Al-Mumti. Oh, saya ingin teorinya yang lebih banyak. Ya sudah, berarti apa? Sampaikan apa? Kalau teori ya Syarah Ajurumiyah yang banyak teorinya. Tusaniyah, apalagi yang banyak teori-teorinya. Syarah Ajurumiyah, misalkan Syekh Muhammad Ibnu Utsaimin, itu banyak sekali teorinya lengkap. Caranya seperti itu. Jadi tidak ada ruginya kita mempelajari kitab-kitab yang selevel, ya, dalam rangka tentunya kita memperbanyak kaidah, latihan-latihan soal dan semisal. Teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Ini sisanya sepertinya coba jadikan tugas ya. Tugas minimal teman-teman kerjakan sendiri di rumah walaupun tidak dikumpulkan. Ya, ini kembali kepada kejujuran ya. Masing-masing ingin menambah ya skill membuat kalimat, menambah skill dalam membuat praktik dalam pelajaran kita Nahwu Wadih, atau sebatas mendapatkan teorinya saja, itu terserah teman-teman. Kalau mau menambah praktiknya supaya lebih lancar lagi membuat kalimat, silakan dikerjakan nanti sebagai tugas ya. Sisanya nanti teman-teman perintahnya iti, ini tamrin yang ketiga. Perintahnya iti bi khamsi jumalin mabdu'atin bi asma'in tadullu ya ala askhasin, bi asma'a tadullu ala askhas. Apa artinya? Buatlah 5 kalimat yang diawali dengan isim yang menunjukkan nama orang gitu. Intinya gampangnya, mudahnya awali dengan nama orang. Terserah teman-teman mau diisi apa. Pokoknya awali dengan nama orang. Ini perintah semua ini. Nanti teman-teman ya, tadi itu bukan soal ya. Tadi itu bukan soal ya, namanya itu perintahnya semua. Tadi tamrin nomor 3 juga sama. Buatlah, saya ulangi lagi. Soal pertama, pertanyaan pertama, perintah pertama adalah buatlah 5 kalimat yang diawali dengan nama orang. Yang kedua, perintah kedua, buatlah 5 kalimat yang diakhiri ya dengan nama hewan, masing-masing dengan nama hewan, akhiri nama hewan. Perintah ketiga, buatlah 5 kalimat yang diawali nama hewan gitu. Yang keempat, perintah keempat dari tamrin ketiga tadi, buatlah 5 kalimat yang diakhiri nama tumbuhan. Yang jelas ya, itu maksudnya. Nah, sekarang tamrin yang keempat, buatlah 5 kalimat yang perintah pertama, buatlah 5 kalimat yang diawali dengan fi'il, dengan kata kerja. Diawali ya. Yang kedua perintahnya, buatlah 5 kalimat yang tengah-tengahnya ada kata kerja. Terserah bebas. Yang ketiga, perintah ketiga, buatlah 5 kalimat yang yang diawali dengan huruf. Oh, ini mudah sekali. Dan yang keempat, perintah keempat, buatlah 5 kalimat yang di tengahnya ada huruf. Sudah.
perintahnya. Ini nampaknya banyak, tapi tadi Anda kembalikan ke teman-teman, silahkan sekedar dibuat dalam benak saja boleh. Mau ditulis nanti panjang konsekuensinya silahkan juga boleh. Namun tidak harus dikumpulkan. Yang penting teman-teman mencoba membuat tugasnya, berusaha ya semampunya. Dan tambahan yang kelima, kalau mau dikerjakan juga itu sama, buatlah 5 kalimat. Perintah pertama, buatlah 5 kalimat yang masing-masing tersusun dari dua isim tanpa selainnya. Maksudnya 2 isim saja. Buatlah 5 kalimat, isinya 2 isim masing-masing 2 isim. 2 isim saja masing-masing kalimat. Tapi dibuatlah 5. Perintah kedua, buatlah 5 kalimat yang masing-masing tersusun dari masing-masing kalimatnya dari 5 kalimat itu isim dan fi'il saja tanpa huruf berarti. Yang ketiga, perintahnya buatlah 5 kalimat ya masing-masingnya tersusun dari isim, fi'il dan huruf. 3 lengkap, ada isimnya, ada fi'ilnya, ada hurufnya. Perintah yang keenam, kalau mau tambah lagi itu masih banyak ya ada. Nah, seperti ini cukup saja, nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya sambil kita bahas tugas, latihan, soal, dan kita lanjutkan ke bab berikutnya nanti membahas tentang taksimul fi'li bi'tibari zamanihi, yaitu macam-macam atau pembagian kata kerja fi'il berdasarkan waktunya atau zamannya. Baik. Demikian teman-teman, lebih kurangnya mohon maaf ya. Kita akhiri pertemuan kita di pertemuan kedua ini, semoga yang sedikitnya bermanfaat, tetap istiqomah ya sampai akhir pertemuan nanti. Baik, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.